Salam dan selamat sore Bapak. Perkenalkan nama lengkap saya Damaris Meti dengan NIM 1734030024, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh Bapak Lazarus Jahamat untuk membuat video dari hasil buku review kami dari mata kuliah Sosiologi Konflik dengan judul Pendekatan Intervensi Manusia yang Kritis yang dikarya oleh Frank Betts. Jadi baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama tentang teori keamanan dunia dan intervensi kemanusiaan. Tujuan dari bab ini yang dibagi menjadi dua bagian adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan menempatkan landasan teoritis alternatif yang akan membantu proses mendorong melampaui teori solidaritas yang secara teoritis terbatas pada intervensi kemanusiaan. Teori terbatas ini berfokus pada proses memutuskan apakah akan melakukan intervensi atau tidak. Ini proses pengambilan keputusan pada gilirannya didorong oleh pemecahan masalah metode berteori. Dikatakan bahwa rekonseptualisasi keamanan ditentukan oleh Ken Botts. Theory of World Security memberikan cakupan yang lebih baik untuk memperbaiki batasan. Struktur dua bagian dari bab ini memfasilitasikan tugas di atas. Di bagian pertama saya akan meringkas ketiga komponen teori keamanan dunia. Di sini memberi perhatian khusus pada transcendental teori karena analisis rinci dari teori murni dan praktis. Akan dilanjutkan sepanjang sisi buku. Tujuan dari titik 2 adalah untuk mengusulkan pendekatan epistemologi yang akan digunakan dalam bab 2 untuk dijelaskan pertama, mengapa para solidaris berteori tentang intervensi kemanusiaan adalah pemecahan masalah, dan yang kedua, mengusulkan pendekatan alternatif intervensi kemanusiaan terhadap teori solidaris di dalam buku alternatif yang disebut CHIA. Bagian titik 1, teori keamanan dunia. Pemahaman umum teori Ken Botts yang berasal dari Philip Arnold. Konsepsi teori didefinisikan sebagai tatanan mental dari realitas di mana masyarakat tertentu membentuk dirinya. Sebuah realitas di dalamnya menjelaskan dan membenarkan keyakinan yang diperlukan untuk membentuk diri masyarakat menurut Botts pada tahun 2007. Definisi ini menyerap 3 dimensi berbeda: teori yang didefinisikan sebagai teori transendental, teori murni, dan teori praktis. Memang tipologi inilah yang meminjamkan Booth kerangka kerja untuknya teori keamanan dunia. Teori murni. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengusulkan pendekatan emansipatoris epistemologi yang akan saya gunakan di bab berikutnya. Pertama, untuk menjelaskan mengapa solidaritas berteori tentang intervensi kemanusiaan adalah pemecahan masalah, dan kedua, membangun perspektif alternatif yang akan dinilai jujur sejauh memberikan kondisi yang menguntungkan untuk bangunan atas pencegahan timbal balik. Oleh karena itu, beliau yang pertama kali menjelajahi validitas analitis dari teori refleksif di mana dipandu oleh teori murni. Menurut Ken Booth, memberikan perhatian khusus untuk menjelaskan mengapa metode positif bermasalah, mengapa kekuasaan dan pengetahuan terkait, dan mengapa penting untuk mengingat teori itu bersifat konstitutif. Tidak puas dengan metode teori positivis, beliau akan berpendapat bahwa apa yang disebut metode berlabuh
yang masih terikat pada konsepsi kebenaran, tetapi sangat diinformasikan oleh apa artinya untuk menjaga apa yang disebut dengan jarak kritis, merupakan alternatif teoritis yang lebih baik dengan metode positivis. Yang kedua, solidaritas pemecahan masalah berteori tentang kemanusiaan intervensi. Mengingat temuan yang dicapai melalui rekonseptualisasi keamanan, di istilah Ken Booth's Theory of World Security, tujuan utama beliau adalah menjelaskan mengapa berteori solidaritas tentang intervensi kemanusiaan adalah pemecahan masalah dalam karakter. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengusulkan perspektif alternatif untuk memecahkan masalah solidaritas berteori tentang intervensi kemanusiaan yang di dalam bukunya berjudul CHIA. Pembuktian lebih lanjut dan elaborasi CHIA ini akan berlanjut di seluruh bab 3 dan 4. Struktur dua bagian dari bab ini memenuhi tujuan ini. Yang ketiga, peran masyarakat internasional dalam restrukturisasi Yugoslavia ekonomi nasional. Tujuan bab 3 adalah untuk menelusuri kembali pengaruh kegiatan ekonomi masyarakat internasional di bekas Yugoslavia sebelum tahun 1998 sampai 1999. Krisis Kosovo secara khusus, beliau menganalisis peran yang dimainkan oleh IFI seperti IMF dan Bank Dunia, serta UE dalam proyek integrasi mereka berkas negara ke dalam ekonomi internasional. Beliau berpendapat bahwa proyek tersebut untuk mengintegrasikan bekas Yugoslavia dalam internasional neoliberal, tatanan ekonomi yang dipicu oleh lembaga-lembaga ini didorong oleh ideologi ekonomi non-liberal pada akhir tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an sebagai disajikan dalam bab 2. Ini mencerminkan fakta bahwa reformasi struktural dan institusional terhadap ekonomi nasional di bekas Yugoslavia kondisi untuk integrasi ke dalam ekonomi global. 3.1 Dasar stabilitas Yugoslavia sebelum Perang tahun 1912. Konflik di bekas Yugoslavia serta di provinsi Kosovo sebagian besar digambarkan sebagai akibat dari kebencian etnis kuno yang menurut Don dan Korslak pada tahun 2001. Memang beberapa aktor politik yang paling penting diduga dipengaruhi oleh catatan dari penulis sejarah yang berbeda menurut Book pada tahun 2004. Robert Buku Kaplan pada tahun 1993 memiliki dampak yang berpengaruh pada pemikiran Amerika Serikat Presiden Bill Clinton dan mediator Uni Eropa Lord David Owen memberikan presentasi kepada orang Yugoslavia menurut Kaplan sebagai dalam tanda petik sangat liar dan kecenderungan melakukan kekerasan menurut Ramet pada tahun 2005. Krisis Kosovo pada tahun 1998 sampai 1999 terkait erat dengan pembersihan etnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright menyatakan pada bulan Maret 1998, kami percaya bahwa pada tahun 1991 komunitas internasional mendukung dan menyaksikan pembersihan etnis di Bosnia. 3.2 Program pengamatan tahap 1 adegan global di tahun 1970-an. Analisis di atas menyajikan posisi internasional dari mantan Yugoslavia
secara nasional merdeka dari Timur Soviet. Ini artinya Yugoslavia memainkan peran penting bagi keamanan Eropa dalam kampanye anti-Soviet Eropa. Sebagai imbalan atas apa yang diasosiasikan oleh pemerintah Barat dengan contoh pengembangan sejumlah besar uang yang diberikan kepada bekas federasi untuk memungkinkannya berkembang secara politik dan ekonomi. Yugoslavia membutuhkan bantuan ini untuk membuat dirinya cukup kompetitif untuk berdagang di blok barat. Demikian hasil presentasi dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya agar bisa ditonton oleh oleh semua orang. Jika ada kata-kata yang salah, mohon memberikan kritikan dalam video saya. Terima kasih. Salam.